Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pojok. Alhamdulillah, ini pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran bidang pribadi Jadi tenang. Nah, ini gasnya ngecap. Pak. Akhirnya kertas di hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pada kita ladu anak nanti ubah nih buat lebarnya nih nah ini Bu, sini Bu. hah ubah nih Buka dulu sambutan. kita mau nyoba fokus deh ada putih jadi jauh menjaga Jangan Bu Winda berdiri di situ Bu. Kelihatan nggak? Sambil laptop. Oh ya wes sip. Wes sip sudah. Sudah, berarti saya di situ. kita orang nggak apa-apa mainin masih ngecap Pak. Apa yang penting ada kelihatan ada yang duduk. Saya nggak dulu Di belakang. sini Bu biar kelihatan. Saya kebuan oleh geng. Kelihatannya gurunya banyak. Pusing. Kan masnya ucap ijazah nih di sini. Ini harus 1 jam ya. Api-api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mary dulu membawa acaranya Bu. Bentar aja. Apa pembawa acaranya? Ya, pada kesempatan pagi hari ini ada diskusi tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Rudianto. Halo ya. Ya, Gimana positif ya? ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih lewat barang. Ayo ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yamin amma ba'du. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat sehat, jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas kita seperti biasa. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan hari ini ada diskusi dari kepala sekolah kita tentang budaya Dari CGP Calon Guru Penggerak. Apa tak lu? Enggak apa-apa, tak kotak-kotak nih. Gimana Pak? Nanti kan tak potong-potong video. Enggak. Dari calon guru penggerak. Oh, pada pagi hari ini ada diskusi pada pagi hari ini ada diskusi dari calon guru penggerak tentang budaya ya Pak, tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Aksi nyata. Aksi nyata. Oh, Bapak Ji. Dan untuk ilmu loh. Aksi nyata. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diskusi dari calon guru penggerak tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Bapak Rudianto. Kepada beliau Sebelumnya sambutan dari rekan guru. oh, iya Bapak Bu Eka, enggak potong kan kotak-kotak.
sebelumnya ada sambutan dari rekan guru yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Fitrianti. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Apa ya Terserah. Nyageng ngecap. Jenenge dadaan, nggak masalah. Nah, yang penting tugasnya ngumpul. Ya budaya positif biar ditularkan ke sekolahan. Nah, Ibu ya kan lebih ngerti lah. Nanti ilmunya Bapak ditularkan. Pokoknya gitulah intinya. Dan Bapak. Oh. dadak Enggak apa-apa. Oh, bukan ngihan ijazah nih, Pak. Yuk sambil makan enggak apa-apa. Ya, Bu. Kenapa ya, Wah? Ijazah, Wah. Sini Pak. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mantep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama di sini kita akan mengadakan diskusi ya tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Kayaknya udah ini ya, Pak. Pak Rudianto. Di sini Tapi berharap nanti ilmunya dapat. maaf Pak. Kami di sini berharap Bapak bisa menerapkan tentang pemahaman budaya positif itu kepada guru-guru dan selanjutnya diterapkan kami akan meneruskan kepada anak-anak didik kami di sekolah di dalam penerapannya di dalam pembelajaran, terutama budaya positif ini sangat baik ya, menanamkan nilai-nilai positif bagi anak didik kita, terutama mereka adalah harapan bangsa yang akan meneruskan kelanjutan bangsa ini. Nah, mereka harus memahami bagaimana cara beretika dan bersosialisasi dengan sesama teman, sesama guru mereka di sekolah. Nah, budaya positif ini tentunya sangat bagus diterapkan di sekolah, dan kami berharap bagi guru calon guru penggerak bisa menularkan ilmunya kepada rekan-rekan guru yang lain dan bisa diwujudkan kepada anak didik kami. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek. Kenyangan. Bu Masito sama Bu Meli nggak kerekam, malah di sini. Kamera apa? Makar rekam Bu Sito di depan. Kefoto kan Pak? Kefoto. Enggak rekam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih bertemu. Sambil makan kuahnya, Bu. Iya Pak. Kenapa sambil minum? Iya. Kita akan sesuai dengan apa yang saya dapatkan kemarin, bahwasanya kita akan melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Karena kemarin saya sudah ikut pendidikan guru penggerak, makanya ini akan saya sebarkan ke Bapak Ibu. Apa sih itu budaya positif? Selamat datang para guru hebat. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Jadi sekarang konsep pembelajarannya itu tidak sama seperti yang zaman dahulu. Konsep budaya positif itu apa sih?
konsep budaya positif itu adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang seperti apa? Belajar mengajar itu tidak seperti dulu lagi. Yang dulunya berpihak pada guru, sekarang proses belajar mengajar itu adalah berpihak pada murid untuk belajar. Disiplin positif, nah nanti kita akan jabarkan disiplin positif itu apa, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, itu semua nanti akan kita jabarkan, akan kita lakukan di sekolahan kita. Karena yang sekarang ini yang penting adalah guru dan bapak dan ibu guru harus bisa berkolaborasi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ada profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu harus keenam-enamnya harus ada pada diri Nah, kita. apel saya tuh, Pak. Itu yang di profil pelajar Pancasila itu. Apa? Dua. Oh ya sama, saya juga nggak hafal. Syaratnya TGP itu dulu yang apa? Ya nanti dihafalin. Dulu kita mengajar anak-anak itu secara klasikal ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan adanya kurikulum merdeka, maka diharapkan kita sebagai seorang guru memberikan pembelajaran kepada anak secara pembelajaran berdiferensial. Apa? Bapak Ibu yang tahu pembelajaran berdiferensial? Ya, pembelajaran berdiferensial adalah saya juga baca. Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga kita sebagai seorang guru sudah sejujurnya menghamba pada anak. Ya, karakter anak itu berbeda-beda. Kalau kita misalnya mau mengajar tentang hewan, tentu ada anak yang tidak suka, ada yang hobi dengan pembelajaran tersebut, ada yang tidak. Makanya kita harus memupuk minat anak, misalnya dengan cara apa? Kalau biar anak itu minat, dengan cara bagaimana, Pak Ibu? Ya, dengan cara mendongeng, biar yang nggak suka itu menjadi suka. Cara bermain. Nah, cara bermain itu diibaratkan seorang anak itu adalah terlahir mempunyai garis samar-samar, sehingga kita sebagai seorang guru sudah seharusnya menebalkan garis tersebut. Jadi kalau ada istilah dalam Islam itu mengukir, belajar di waktu kecil itu mengukir di atas batu. Nah, ini melenceng. Yaitu menebalkan garis ya. Menebalkan garis yang anak itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri. Jadi tergantung gurunya itu yang mau memupuk agar anak ibarat tanaman itu dipupuk, ini adalah tergantung pada gurunya. Canda masuk YouTube nanti Bu. Ah ya, apa sih ketawa? Itu buang. Ya, yang kan tak potong-potong. Buang Pak ya ketawa. Menuntun anak tersebut sesuai dengan kodratnya sehingga diharapkan anak didik kita tidak salah melangkah. Yo, slide selanjutnya. Buang monyet. Serius cuti pilih. Ya harus serius. Balik bola kamu.
Uli bapak kata. Atun. Kata Ibu Erlina. Sekolah masuk nggak masuk? Baru datang ke saya. Yuk, sekarang disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Dalam budaya kita, makna disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin positif dengan ketidaknyamanan. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Aturan, berpatuh pada aturan. Ya, tepat waktu. Apalagi? Jadi disiplin positif itu menimbulkan kecemasan nggak? Ya, menimbulkan kecemasan. Nah, ini disiplin dengan karena tidak nyaman. Misalnya kalau dihukum, kalau terlambat akan dihukum. Terus kalau mau melakukan kesalahan dihukum, nah itu adalah menimbulkan kecemasan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bahwa anak itu mempunyai disiplin itu berasal dari motivasi instinktif. Beda ketika seorang siswa saya harus disiplin karena itu aturan biar tidak mendapatkan sanksi, itu bahwa motivasi anak itu unsur ekstrinsik. Jadi ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik itu dari dalam diri kita dan ekstrinsik itu dari luar. Misalnya kalau dari dalam diri kita itu kita mempunyai keyakinan kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau dari faktor ekstrinsik itu dari luar. Kalau kita nggak disiplin nanti akan mendapatkan hukuman. Jadi bagus mana Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Ya, Umeli, bagus mana? Motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik apa intrinsik yang lebih bagus itu? Intrinsik. Intrinsik. Ya, intrinsik karena intrinsik itu adalah dari dalam diri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin positif, yaitu melakukan sesuatu peraturan yang ada di sekolah itu tanpa sogokan. Pokoknya udah yakin dalam diri kita bahwa berdasarkan kesadaran. Nah, sudah berdasarkan anak itu sendiri. Harapnya ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diharapkan kita harus bisa seperti itu. Nah, sekarang adalah kelanjutannya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada 5. Yaitu kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ada istilah dalam dalam film-film di televisi itu adalah survival. Apa itu survival? Kemampuan untuk bertahan hidup. Nah, kemampuan untuk bertahan hidup itu seperti apa sih Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Nah, itu adalah untuk bertahan hidup. Sandang itu makanan. Jadi anak juga seperti itu. Kalau ke sekolahan kita harus perhatikan dari rumah sudah makan apa belum, kesandangannya bagaimana, itu harus kita perhatikan. Jadi sandang, makan, pakaian, pangan. Nah itu harus kita perhatikan. Siapa tahu yang tidak
membawa duit apa tidak jajan nanti Kasih. nanti apa, minta kawannya kan. Kasih kepala Malah. sekolah jajan. Malak. Itu adalah yang pertama, itu kebutuhan yang di siswa itu adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Maman. Mula kena jadi-jadi. So. Bagi sama bagi aku biarin lah, biarin. biarin aja, Pak. Cecanya biar nyala. Iya, biar ada bayangannya aja. Poin 2, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi misalnya dalam pembelajaran di kelas mungkin kita pernah menjumpai ya seorang anak yang mungkin butuh perhatian kita, seperti merengek-rengek, minta diperhatikan. Itu sebenarnya seorang anak itu adalah meminta perhatian atau kasih sayang. Jadi jangan kita marahin kalau merengek-rengek, itu berarti dia adalah membutuhkan kasih sayang dari seorang guru. Ya, Pak. Jadi itu adalah kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Ya. Jadi anak membutuhkan kebebasan dalam artian anak tersebut tidak mau terkekang. Jadi seorang anak juga membutuhkan kebutuhan merdeka belajar, tidak terkekang. Gimana ya? Kebebasan tidak terkekang. Jadi pembelajarannya itu berarti tidak monoton ya. Ya. Harus ada pokoknya bebas, membuka gambar-gambar. Kebebasan. Terus yang selanjutnya adalah kesenangan. Poin 5 adalah kesenangan. Itu berarti diperhatikan bahwa pembelajaran itu anak itu diharapkan tidak terlalu monoton. Tidak selalu diberikan tugas-tugas soal-soal, dikasih tulisan ditinggal sama gurunya, dikasih gurunya ngobrol di kantor. Nah, kita juga harus memperhatikan bahwa peserta didik itu juga membutuhkan kesenangan dengan pembelajaran, dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Jadi pembelajaran itu harus menyenangkan, jangan apa ya? Jangan bermain. Jangan bermain. Istirahat. Saya lagi jam. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang ditimbulkan dari diri seseorang. Ini udah berapa menit? Ada berapa? Rekamannya. Jangan dipegang. Enggak lah. Lihatin aja. Ini memorimu, Pak. Punya. Ya, mulai lagi. Ya, enggak apa-apa, saya beli kita kata itu. Tunjukkan itu nulis-nulis, gue udah coba itu. Nyati cok mapi di sekolah. Motivasi. Ya, kita mulai lagi Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kita sering ya dengar ada kata-kata motivasi. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini menunjukkan motivasi ekstrinsik. Ya. Ada motivasi ekstrinsik. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, itu juga adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri lah. Ini yang harus kita bisa praktekkan, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya.
Ini merupakan motivasi intrinsik. Salah satu jelas kan. Intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ada disiplin tapi itu merupakan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa? Karena apa? Kok kita tidak boleh melakukan melakukan hukuman? Yang pertama adalah menyakitkan. Jadi kalau anak kita itu mendapat hukuman dari guru itu akan terkenang terus nantinya. Itu adalah menyakitkan. Terus merasa anak itu kalau sudah dihukum apa? Merasa tidak nyaman. Jadi sekarang itu guru tidak boleh menghukum. Nggak tahu ini guru penggerak kayak gitu. Menyakitkan. Terus tidak nyaman, membuat tidak nyaman. Murid takut. Waduh, kalau mau kesalahan takut. Kenapa takut? Takut dihukum. Nah ini tidak boleh lagi. Memaksa juga tidak diperbolehkan. Oh kamu harus ini, kamu harus bisa ini, bisa itu tidak boleh. Murid menyembunyikan kesalahan karena akibatnya apa? Murid akan timbul tidak ada kejujuran, yaitu seperti menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri, tidak merasa percaya diri karena selalu dimarahi, dihukum. Itu akan membuat siswa merasa rendah diri. Apalagi kesalahan identitas gagal yang selanjutnya adalah penghargaan. Jangan salah, kita tidak boleh untuk memberikan penghargaan kepada murid. Seperti apa? Bahkan kita yang pertama, kenapa tidak boleh? Karena tidak efektif penghargaan itu. Wah, kalau nggak dihargai tidak melakukan pekerjaannya. Jadi tidak efektif. Merusak hubungan, sifat iri. Misalnya yang juara 1 dapat hadiah buku. Nah, Tapi itu ini loh Pak, memotivasi mereka. Nah itu adalah ini cara Pak Medi. Motivasi kan banyak. Ya salah satu kan jangan rewet Pak. Nanti dulu. Saya protes itu Pak. Nah ya, tidak efektif ya. Ini nanti Bapak Ibu biar tahu ya. Merusak hubungan, sifat iri, memberikan sifat iri. Waduh, tidak pernah dapat hadiah. Mematikan kreativitas. Kenapa? Waduh, anak itu cuma belajar itu untuk mengejar hadiah. Jadi kreativitasnya itu berkurang. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu menghukum itu. Karena anak yang sekarang tidak ada lagi, tidak diperbolehkan lagi mengisi ranking di dalam sekolah. Karena itu bisa menimbulkan iri tadi. Iya. Waduh, kamu ranking terus, ini terus. Dapat hadiah. Nah, dapat hadiah itu tidak boleh. Yang aman kita nggak beli hadiah. Oh, gitu Merampas ya, hak menghargai dirinya. Karena anak itu daripada merampas hak untuk menghargai dirinya. Wah, saya itu merasa puas dapat ranking 1, kok malah terus dapat hadiah. Berarti itu merampas hak yang untuk menghargai dirinya. Oh, berarti saya ini menghargai sesuatu itu hanya untuk membutuhkan hadiah. Cuma ngejar hadiah gitu. Kalau nanti pertanyaan nanti di ini ya Pak Wio. Kalau sudah selesai diskusi, selesai ini. Meli bukan macet, Meli. Macet lagi. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang sukses tadi gagal ya. Yang hukuman sama hadiah itu adalah identitas gagal. Sekarang yang identitas sukses itu seperti apa? Waduh, itu terekam kan ya? Kalian ani kuno kisah jenak angkai long dulu deh, jenak kalian.
Ada depan di. Konsekuensinya apa? Penguatannya adalah jangka pendek. Konsep disiplin itu adalah konsekuensinya konsekuensi penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek. Misalnya ya, Bapak Ibu ada anak menjatuhkan minuman, maka dia akan apa responnya? Enggak mengepel, akan membersihkan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Menjatuhkan minuman, maka dia akan membersihkannya. Itu adalah respon jangka pendek apa jangka panjang? Nah, itu adalah respon jangka pendek. Yang selanjutnya adalah perlu memonitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan, dia akan selalu memonitoring apakah kita melanggar. Dia akan melakukan hal yang apakah ketika dia melanggar, dia akan melakukan hal yang sama. Dengan adanya konsekuensi, murid akan menghargai peraturan. Dia menumpahkan air yang ada di dalam gelas. Konsekuensinya apa tadi? Enggak, konsekuensinya ngepel. Besok lagi kalau menjatuhkan lagi, nah kita monitoring apakah dibiarin aja apa dipel. Kalau dipel lagi berarti kan ininya sudah bagus. Stimulus atau responnya sudah bagus. Murid menghormati peraturan. Kehilangan untuk merenungi kesalahan. Jadi udah langsung dibersihkan, jadi tidak merenungi kesalahannya. Itu adalah konsekuensinya. Restitusinya apa? Restitusinya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Itu tadi, kalau menuangkan ini harus membersihkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Itu restitusinya, tadi konsekuensinya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau saya tidak membersihkan ini nanti dimarah guru, makanya dia menghormati orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, itu adalah restitusi. Jadi sekarang pembelajarannya seperti itu ya, Bu. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu, misalnya pelajaran senam, dia melakukan kesalahan, ya harus dibeli restitusi dulu, nanti ikut senam, jangan diusir, jangan dikeluarkan dari kelompoknya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah itu ditawarin. Besok apa yang kamu yakini? Ya, seperti itu. Kamu yakin nggak kalau perbuatan kamu itu benar? Menuntut untuk melihat diri ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang dicari adalah solusinya, tidak hukumannya. Perbedaan, contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi misalnya Bapak Ibu ada siswa yang tidak mengerjakan PR, maka ada 3 yang akan terjadi pada siswa tersebut, yang akan kita
yang akan ada pada diri siswa tersebut, yaitu yang pertama adalah hukuman. Apakah Bapak Ibu akan melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, ini kita bahas satu-satu. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Bagus enggak? Kalau anak tidak mengerjakan PR disuruh hormat panasan. Nah, itu bagus enggak? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru, karena apa? Guru itu marah dan murid menjadi apa? Menjadi takut. Nah, itu tidak boleh. Pokoknya, nah, konsekuensi itu ini kan ada 3 loh. Maksudnya kita menerapkan hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Kalau zaman dahulu rata-rata adalah menerapkan hukuman. Ya. Ini semuanya sebenarnya boleh diterapkan, tergantung kita. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Boleh apa enggak? Boleh. Guru itu berarti guru itu tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, boleh. Jadi, tapi ya kasihan mengerjakan 3 kali lipat. Yang selanjutnya, nah ini yang paling bagus adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Tapi kalau kita praktekkan sulit. Ya anak juga ini lupa kurang sama gurunya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau yang nomor 2 itu tadi mereka patuh pas Pak. Kalau keyakinan kelas itu malah ini loh Pak, kata saya malah lebih efektif karena kita buat kesepakatan kelas itu bersama dengan murid. Nah kalau kamu melanggar ini apa hukumannya? Mereka yang menetapkan itu sendiri. Oh, iya. Nah malah itu lebih bagus kata saya. Yang nomor 3. Ya. Diskusinya nanti waktunya berjalan. Nanti diskusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang paling bagus. Iya, Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan gitu, orang lain. Iya, sama-sama. Iya, Nah, 5 posisi kontrol yang ada pada diri guru. Ini, Bapak Ibu termasuk yang mana ini? Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Ini kita akan jelaskan satu persatu. Tuh, Wah, ya ini sih. Punya mos ya? Mananya nih kuda mas buatinnya. Tadi. Tikus sana. Mas kan tikus. Mos. Yang pertama adalah posisi penghukum. Bapak dan Ibu guru, kita akan menyimak sebuah video ya tentang disiplin. Maupun di Donda. Nah, kita akan menyimak video ini ya Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran yang ada di sekolahan, tentang 5 apa itu tadi ya? 5 posisi kontrol. Posisi guru. Kontrol, 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah penghukum. Ini siapa ini? Nah, Pasal masing-masing. nah ini adalah siswanya ini. terlambat itu. Ya. Suaranya mas aduh. Nah, berat. Ini penghukum ini.
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Kok nih Bu? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini posisi penghukum itu biasanya adalah menghardik, nah, menunjuk-nunjuk kamu ini membentak, hukuman verbal atau fisik. Verbal itu ejekannya, kata-kata. Kata kasar. Dampak dari hukuman dari posisi penghukum itu apa? Murid menjadi pendendam. Apalagi kalau sudah kelas tinggi SMA itu akan menjadi pendendam. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Bisa-bisa motornya gurunya sini kalau ini adalah penghukum. Jadi kita tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu posisi yang kedua, yaitu adalah posisi membuat merasa bersalah. Kita simak videonya ya, Bapak Ibu ya. Ini lebih parah ini daripada penghukum. Psikologinya yang sedang membuat merasa. Selamat pagi Bu. Ini Kamu siapa ya ini ya? terlambat lagi, nak. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? WK ini. Kamu senang ya? Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana? Kalau itu tapi nggak boleh. Jawa nih kita. Maaf Bu. Nyakit kota. Naren. Nyakit kota. Kata-kata ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Ini. Maaf sekali. Nah, ini saya kira ini adalah membuat rasa bersalah itu pikir saya kira itu adalah bagus. Ternyata membuat merasa bersalah itu, posisi pembuat merasa bersalah itu apa? Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Gimana sih kamu Naren? Gusti. Nah, itu kan. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, dampak posisi merasa bersalah itu apa? Membuat murid merasa bersalah. Nah, kalau merasa bersalah itu adalah identitas gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, bisa-bisa malah terus ini menarik dari lingkungan, tidak mau bergaul dengan temannya atau orang lain. Nah sekarang adalah berarti buat posisi itu nggak baik ya Bapak Ibu ya, nggak baik itu penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah ini yang bagus ini. Ini sebagai teman ini. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Nah ini teman ini. Selamat pagi ya sayang. Bos. Iya Bu. Habis guru saya melaporkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya ini lebih bagus lah daripada Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi anaknya nggak takut, bisa menjawab dia. Tadi betul harus kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, Mbak. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk
Niku lembut ngadep ini. Ini sama lagi ngadep Paris. Posisi teman itu suara cenderung akan ramah, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana biar muridnya tidak tegang. Dampaknya posisi teman itu apa? Murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Jadi kalau yang melakukan posisi seperti teman itu misalnya Bu Eka, nah berarti murid itu hanya patuh sama Bu Eka, sama yang lain enggak, karena timbul rasa ketergantungan. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri, hanya patuh pada satu orang yang menganggap teman tadi itu. Nah itu juga kurang bagus. Nah yang paling bagus adalah ini, posisi pemantau atau motivator. Tapi kemarin tak praktek ke anak-anak, anaknya malah gini. Nah ini paling bagus ini. Ini yang harus kita ada dalam diri kita yang seperti ini. Posisi yang terakhir. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Oh ini pemantau ya? Pemantau. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat. Saya harus Pemantau itu menggunakan data. jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini bagus sih, tapi ada yang lebih bagus. Ini posisi pemantau itu tadi ya. Posisi pemantau atau monitor. Seorang pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak tersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Ya, tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi. Ya, pemantau itu ada kekurangannya. Dampak dari posisi pemantau atau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Tetap ini masih kurang pas. Nah yang paling pas itu adalah posisi manajer. Ini posisi manajer. Hafal, kalau hafal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Narayan. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah Yo Pak, Astagfirullah. nggak tahu nyampe. Dan diklik lagi, diklik. Diklik. Masih rekam nggak? Enggak. Udah penuh bener Pak. Oh masih berjalan. Masih. Masih. Ini Bu. Ini aja ya. Iya, Bu. Saya main ininya. memperbaiki masalah keterlambatan ini. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Narayan lupa menyetel alarm di rumah, Kita ngebut aja mobil ya. Kurang berapa menit Bu Meli? Ada dari dekat nggak? 26:48 detik. adalah di selain Mau berapa menit ini Pak? Selain Kak Emma, Bentar lagi selesai. ada ibu saya. baik. Jadi yang mengingatkan Narayan adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira Hulu maju Pak. Yang kelihatan hulu mau niku semaju. Akan segera saya lakukan. Dija. Itu mana? Niku si lebonin hulu ketiuan. Mepet lon windasan tuh. Lihat. Dengan ketemu. agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Narayan. Terima kasih untuk kerjasama kami.
Nah, ini adalah posisi manajer. Suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Ini yang harus ada pada diri Bapak dan Ibu guru. Tercipta identitas positif atau berhasil. Bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya serta mandiri. Dampak posisi manajer adalah murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, ini yang paling bagus adalah di posisi manajer. Posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita akan lihat perbedaannya. Maka kita memiliki peraturan tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa Bapak Ibu? Kok kita disuruh menggunakan helm? Kalau jatuh, kita Nggak punya kebentuk. kepala kita nggak kebantu dengan Berarti apa itu namanya? pencegahan Keselamatan. Ya, keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Ya, kebersihan dan kesehatan. Nah, saya sudah melakukan membuat keyakinan kelas 2. Saya kelas 2 sih. Ya. Keyakinan kelas 2. Guru bersama kegiatan membuat keyakinan kelas di kelas 5 ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan, menempelkan keyakinan kelas. Nah, nanti kita diskusikan dengan murid-murid, apa sih keyakinan kelas kamu? Nah, nanti ditempelkan ke kertas. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Buat mereka yang buat aturan, kemudian kalau ada yang melanggar mereka sendiri yang akan ada hukumannya. iya. Kalau saya melanggar, Ini pemain loh. Menurut kamu apa ini? Sing kosong bisa apa? lanjut ya. Dinyak mati, Pak. Udah lanjut, udah. Oh, udah. Bisa lanjut. Lanjut. Bagaimana pembuatan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan? Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga di kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi harus semua warga sekolah itu dilibatkan. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia berbuat salah? Pasti ada alasannya. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal, ya, motivasi yang ada dalam diri kita. Bu, terus berapa persen, Bu? Oh, ini yang barusan ini baru 1 menit. Hah? Yang barusan ini 1 menit, Pak. Kalau yang tadi kan udah Oh, impun iya. lagi. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Kita lihat videonya biar nggak ngantuk. Ini. Pol. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain COVID, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Pol. Eka lagi. Ya pasti karena mereka kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak. Pada saat itu, kamu akan melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya minta dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu Ada alasannya. suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar kan? Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting kan? Untung kalau tidak bertindak lebih gegabah yang menetapkan.
sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentang Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi kepala. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sama kayak orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Ada orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang bersifat hati yang perlu kita lakukan. Apabila kita tidak marah di kelas. Pindah cuma akhirnya Ya saya bisa ke anak bergerak nih. mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar. Kira-kira, kamu bersedia memiliki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memiliki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya. Dan yang satu aktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersahabat. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nggak ada namanya hukuman ya, Ilmu dari Bapak Guru hebat. nggak ada namanya hukuman. Jadi yang ditanyakan adalah keyakinannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, terima kasih, salam bahagia. Kampung. Pertanyaan? Cukup? Cukup Pak. Oh, Sudah lelah ya udah terlalu siang. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang bisa kita diskusikan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon guru penggerak, alhamdulillah semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang beliau berikan materi bisa kita serap ilmunya, bisa kita terapkan di kelas ya Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.